Shalom, selamat hari Senin Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Juga kita masih dalam suasana memperingati peringatan Pentakosta, atau di dalam almanak GKPI kita masih merayakan hari Pentakosta di hari Senin ini. Oleh karena itu kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami kembali bersyukur kepadamu jikalau pada hari ini pun gerejamu boleh tetap hendak memperingati hari turunnya Roh Kudus bagi kami umatmu. Tuhan, kami bersyukur untuk Allah Roh Kudus yang hadir di dalam diri kami, yang Tuhan berikan kepada kami supaya kami tidak sendirian, supaya kami semakin diubahkan, semakin disempurnakan. Bapa, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya penghayatan kami semakin dalam akan firman Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami semakin memiliki sukacita karena pemahaman kami akan firman-firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kiranya juga Engkaulah yang mendukung kami supaya kami semakin mengerti pembacaan dan perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, pembacaan kita diambil dari surat Roma pasal 8 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan untuk kita semua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukuman Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, perhatikanlah pernyataan dan keyakinan yang luar biasa yang dicontohkan Paulus kepada kita di ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Luar biasa sekali Bapak Ibu, tidak ada penghukuman bagi mereka, bagi kita yang ada di dalam Kristus. Kini karena pertobatan dan iman kita kepada Kristus, kita tidak lagi menjadi musuh Allah. Kita memiliki keberanian akan hari penghakiman, bahwa kita akan dibenarkannya. 1 Yohanes 4 ayat 17. Keselamatan kita adalah pasti. Dan Allah adalah Bapakku dan aku adalah anaknya. Roma 8 ayat 15. Roh itu akan memampukan kamu. Roh itu akan memberi keyakinan kepada kamu untuk memanggil Allah ya Aba, ya Bapa. Kesemua ini Bapak Ibu Saudara-saudari, pernyataan yang luar biasa, keyakinan yang luar biasa ini yang dimiliki Paulus dan semoga kita miliki semua. Dikatakan di ayat 2, dikarenakan
Roh Kudus yang juga adalah sumber kehidupan, sama seperti Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Dikarenakan karena Roh Kudus yang juga adalah sumber kehidupan telah memerdekakan kita di dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Jadi di sini disebut karena Roh Kudus yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu. Jadi sama seperti Kristus, Roh Kudus pun memberikan kehidupan. Yesus memberi hidupnya sehingga kita hidup, dan Roh Kudus pun memberi hidupnya, yaitu Dia datang ke dalam hati kita. Ia diutus oleh Bapa, oleh Yesus Kristus ke dalam hati kita supaya sekarang kita hidup sama seperti Kristus hidup. Kita hidup di dalam Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, satu hal yang selalu dan harus kita sadari adalah sebelum kita di dalam Kristus, kita semua adalah manusia yang rusak, yang sungguh rusak. Dalam teologi, hal ini disebut sebagai total depravity, kehancuran, kejatuhan, kerusakan yang total dari manusia disebabkan karena dosa, karena pelanggaran, melanggar hukum Allah, dan akibatnya upah dosa adalah maut. Semuanya kita rusak total sebelum di dalam Kristus Yesus. Segala sesuatu yang diperbuat manusia adalah tidak baik. Paulus mengatakan, dari mana kita mengetahui hal ini? Dari hukum Taurat. Dalam Roma 7 ayat 7-12 dapat kita baca. Bahkan Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita yang sudah di dalam Kristus pun, kita sekarang masih sadar, sungguh sadar bahwa kita ini memang manusia yang rusak. Dalam artian kita masih melihat kecondongan kita untuk melakukan dosa. Dan semoga ini akan semakin disempurnakan seperti tema kita, yaitu pembaharuan oleh Roh Kudus. Berubahlah oleh pembaharuan budimu yang dikerjakan oleh Allah. Jadi orang yang di dalam Kristus pun masih menyadari bahwa kita ini sungguh adalah manusia yang, kalau dalam Paulus mengatakan, sungguh aku ini manusia yang celaka. Sama seperti Daud ketika ia bermain gila dengan Bersyeba. Karena dia suka ketika melihat Bersyeba, kemudian suka, diajaknya Bersyeba ke istananya. Kemudian karena dia jatuh cinta kepada Bersyeba yang sudah punya suami, kemudian suaminya ditaruh di tempat perang yang paling depan supaya mati dan dia bisa merebut Bersyeba. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, datanglah Nabi Nathan memperingatkan Daud, mau menegur Daud dengan mengambil sebuah contoh, yaitu Tuan, bagaimana pendapatmu kalau ada seorang yang sudah memiliki kambing domba, tapi dia mengambil domba milik orang lain yang hidupnya susah, yang hanya satu-satunya hanya memiliki domba satu-satunya, dan diambil orang itu. Bagaimana menurutmu tentang orang yang mengambil milik orang yang hanya punya satu itu? Daud bilang, tentu ia akan aku hukum dengan hukuman mati. Dan Nabi Nathan bilang, itulah kamu, Raja Daud, kamulah orang yang mengambil domba milik orang lain, dalam hal ini mengambil istri orang lain. Bahkan Daud pun yang dikatakan atau yang sering menjadi panutan kita, Bapak Ibu, tidak sadar bahwa dia masih tinggal atau masih bisa jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu sungguh tidak masuk akal kalau kita memiliki tinggi hati, merasa diri kita orang yang benar dibandingkan orang lain dan merendahkan orang lain. Tidak masuk akal, karena orang yang dekat dengan Tuhan saja pun sungguh seharusnya ini yang terjadi, sungguh menyadari bahwa kita ini, karena kita masih
tinggal di dalam tubuh yang belum diubahkan, kita masih dapat mungkin jatuh ke dalam dosa. Konsekuensi dari segala perbuatan tidak baik manusia adalah hukuman kekal, keterasingan dari Allah yang kita kenal sebagai neraka. Itulah konsekuensi dari orang yang tidak memenuhi standar Allah. Dan kita tahu semua manusia tidak baik, rusak total, tidak memenuhi standar Allah. Dan artinya menurut keadilan Allah, semua manusia layak untuk dihukum kekal, layak terasing dari hadapan Allah, tidak mendapat rahmat-Nya. Bapak Ibu saudara-saudari, kita tahu hukum Taurat itu atau kehendak Allah atau firman Allah adalah benar, baik, dan juga rohani. Roma 7 ayat 12. Namun lebih jauh Paulus menerangkan, kita tahu hukum Taurat itu baik, tapi kita selalu bergumul untuk melakukan Taurat atau melakukan hal yang baik itu. Roma 7 ayat 22 sampai 23 mengatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Kita bergumul melakukan yang baik. Aku tahu kehendak Tuhan itu baik dan benar, tapi aku bergumul melakukannya. Aku sulit melakukannya, dan itulah bukti bahwa Bapak Ibu saudara-saudari, kita ini memang manusia yang berdosa, manusia yang rusak. Dan itu mesti sungguh kita sadari, karena justru celakalah orang yang merasa bahwa dirinya tidak ada kesalahan apa-apa. Celakalah orang yang merasa dirinya baik-baik saja, padahal dia tidak bersandar pada Tuhan, tidak mengikuti Tuhan. Celakalah orang yang hatinya telah keras seperti itu, yang merasa semuanya baik, padahal sesungguhnya bahkan orang yang dekat dengan Tuhan pun sadar bahwa di dalam tubuhnya ia terus berjuang. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, akan tetapi lanjut Paulus, syukur kepada Allah oleh rahmat-Nya dan kesetiaannya pada perjanjiannya. Allah bukan hanya memberi hukum Taurat guna menyadarkan manusia, manusia sadar kau ini rusak total. Bukan hanya itu yang Tuhan berikan, bukan hanya Taurat, karena Taurat tidak memberi kehidupan. Dia baik, tapi dia justru semakin menyadarkan kita bahwa kita manusia yang tidak baik. Tapi syukur kepada Allah, kata Paulus, karena Tuhan memberi jalan keluar yang tidak dapat dipenuhi oleh manusia. Jalan keluar yang selama ini mau dicari manusia dengan cara moralnya, dengan cara etikanya, tapi tidak akan dipenuhi. Allah lah yang memberikannya, yaitu dengan cara Ia mengutus anaknya yang tidak berdosa ke dalam dunia menjadi daging, menjadi sama seperti kita, yaitu manusia yang telah rusak. Jadi Yesus yang tidak berdosa datang ke dalam dunia mengenakan tubuh kedagingan kita yang telah rusak ini karena dosa. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, Dia melakukan hal itu untuk menyelamatkan manusia dengan cara menggantikan mereka dalam memenuhi tuntutan hukum Allah yang sempurna. Jadilah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mengenakan tubuh kita yang berdosa ini dan menggantikan kita menanggung
tuntutan hukum Allah, baik kesempurnaan di dalam Taurat dan tuntutan hukum Allah, yaitu manusia seharusnya mati karena telah melakukan dosa. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan kita Yesus Kristus taat kepada Bapaknya bahkan sampai matinya. Dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari, tuntutan hukum Allah telah dipenuhi di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Dan setiap orang yang percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan yang harus aku ikuti, yang harus aku sembah, maka orang itu tidak dikenakan penghukuman lagi dari Allah. Seperti dalam ayat 1 tadi. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus, yang percaya kepada Kristus dan mengikuti Dia. Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberikan kepada mereka, Tuhan Yesus berkata, Aku akan memberikan air hidup kepada kamu, dan air itu akan terus memancar sampai hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberikan kebenarannya kepada kita, atau bahasa yang supaya kita semakin mengerti Bapak Ibu, Tuhan Yesus menyuntikkan ke dalam kita kebenaran yang dimilikinya. Dan Bapak Ibu, bagaimana cara Tuhan Yesus memberikan atau menyuntikkan kebenarannya di dalam kita sehingga kita sekarang pun benar, yaitu dengan diberikannya Roh Kudus. Itulah cara Tuhan Yesus Kristus memberikan kebenarannya kepada kita. Karena Roh Kuduslah yang sudah ada di dalam kita, diutus Bapa, kita bisa yakin kita telah menjadi benar dan memanggil Allah sebagai Bapa kita. Artinya kita sekarang dekat dengan Bapa, kita tidak terasing dari Dia. Tapi kita juga terus diingatkan bahwa meskipun kita sudah disuntikkan kebenaran Yesus Kristus, meskipun kita sekarang tinggal menurut Roh dan Roh tinggal di dalam kita, kita diingatkan bahwa masih akan terus berjuang dalam kehidupan baru ini, sehubungan dengan natur keberdosaan kita yang masih kita kenakan. Karena kita masih mengenakan tubuh yang berdosa ini, sampai nanti pada waktunya tubuh kita diubahkan seutuhnya ketika Yesus Kristus datang kembali. Jadi Bapak Ibu, kita masih berjuang. Meskipun sekarang kita bisa yakin seperti Paulus, tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus. Tapi kita masih berjuang. Sekarang Roh sudah tinggal di dalam kita, tapi kita masih terus berjuang untuk mematikan tubuh daging kita ini. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, puji Tuhan, perjuangan kita mematikan natur kita yang berdosa ini akan kita menangkan. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya menyuntikkan kebenarannya, memberikan kebenarannya kepada kita sehingga kita sekarang benar di hadapan Allah meskipun kita masih mungkin jatuh dalam dosa, tapi Tuhan Yesus juga sekarang membuat kita mampu untuk memenangkan natur keberdosaan kita karena Roh Kudus bekerja di dalam kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memang masih mungkin jatuh dalam dosa. Tapi ini harus kita garis bawahi, kita memang masih mungkin jatuh dalam dosa, tapi kita tidak menyukai dosa. Kita tidak dengan sengaja melakukan dosa, tapi kita masih mungkin jatuh ke dalam dosa. Namun kita akan segera bertobat dan melayani Kristus kembali. Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kita
mengingatkan kita untuk kembali berpengharapan. Memang kamu sudah jatuh ke dalam dosa, tapi masih ada pengharapan. Dan karena kita pun setuju dengan Roh Kudus, dengan firman Tuhan yang diingatkannya dalam hati kita, kita akan semakin terus dimampukan menjadi sempurna, semakin menyukai firman Tuhan dan semakin membenci hal-hal kedagingan. Kedagingan dalam arti Bapak Ibu, nafsu yang tidak benar, hawa nafsu kita yang tidak benar. Bukan artinya daging ini buruk, bukan itu dagingnya. Kita sadar bahwa segala sesuatu yang diciptakan Tuhan pada dasarnya adalah baik. Jadi ketika kita bilang kita membenci daging, bukan artinya segala sesuatu di dunia ini atau tubuh kita benci, tapi maksudnya nafsu yang buruk yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu, karena Roh Kuduslah kita akan terus dimampukan untuk semakin mengasihi apa yang Allah kasihi dan semakin membenci apa yang Allah benci. Kita akan semakin mematikan kedagingan kita. Kita semakin diubahkan semakin sempurna, hingga pada waktunya kita akan menjadi serupa dengan Kristus yang sempurna. Amin. Selamat memperingati hari Pentakosta. Tuhan memberkati.